ada acara sehingga saya juga ganti menggantikan, jadi judulnya ganti-gantian. Saya ingin menyampaikan tentang 5 kebutuhan lansia yang perlu dipenuhi, ya. Walaupun ini sebenarnya bukan background saya nih, tapi saya berusaha mencoba menyampaikan. Nanti kalau ada salah tolong dikoreksi Bu Yadi. Ya, di usia yang semakin lanjut, ya, lansia itu biasanya memiliki tantangan, hambatan dan berbagai hal. Ya. Nah, termasuk perubahan fisik dan mental yang terjadi membuat kita tidak seproduktif sebelumnya. Terkait perubahan fisik dan mental itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Masih ingat Ibu perubahan fisik dan mental? Apa aja? Lelah. Telinga berkurang atau pendengarannya berkurang? Kegugupan, ya, banyak lupa, ya, alias kalau sudah nemen, ya, jadi pikun. Tapi lupa itu bisa ingat ketika pada saat kita sholat, ya. Ketika lupa kita sholat, pada saat sholat ingat, oh kuncinya di satu atau di atas ini. Seperti ini. Jadi lansia itu pada umumnya lebih sering membutuhkan bantuan, tapi pada umumnya, ya, tapi tidak semuanya. Dalam hal menyelesaikan pekerjaan mungkin ada yang perlu memerlukan bantuan. Ya, apa saja kebutuhan lansia yang perlu dipenuhi? Apa saja Bu? Kebutuhan lansia yang sudah lansia cuma lansia. Simbar mau yang berapa saja? Ya. Yang pertama adalah ini minimal 5 kebutuhan lansia, ya. Yang pertama adalah aktif bergerak, ya. Seperti dalam tepuk lansia dan di lagu-lagu yang tadi itu, ya. Ini aktif bergerak, olahraga, ya. Untuk membantu lansia itu lebih sehat, bugar, bahagia, ya. Meskipun kondisinya itu semakin hari semakin fisiknya itu tidak seperti pada saat muda, jadi tentunya semakin lemah. Tapi yang namanya bergerak itu adalah kebutuhan. Kalau kita melihat setiap Jumat pagi itu di Unggang Tirto itu saya melihat ibu-ibu yang sepuh itu rajin berenang, Bu. Jadi beliau itu sudah menggunakan tongkat, itu aja berenangnya masih luar biasa nih. Tapi di atas itu menggunakan tongkat. Kalau dia tidak mungkin menggunakan tongkat, jadi beliau berenangnya itu semua itu hampir berapa persen nih? Itu semua lansia. Jadi kalau sudah terjun di kolam itu yang dibicarakan terkait penyakit, ya. Saraf kejepit, kemudian boyok, itu di dalam kolam renang saya mendengar seperti itu. Tapi ya, banyak yang terapi di sana, senam air. Tapi luar biasa, sepuh-sepuh seusia di sini masih ada yang sepuh lagi, ya. Sepuh tapi renangnya luar biasa. Ya. Itu salah satu untuk memelihara kesehatan kita, ya. Untuk ibu-ibu yang ibu-ibu lansia yang semakin lemah, mungkin juga mempunyai masalah terkait mobilitas, ya. Itu kan kita bisa menyediakan alat, ya. Alat seperti tongkat, kemudian kursi roda, ya. Meskipun kita juga harus melihat kondisinya itu aman atau tidak, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan perawatan pribadi, ya. Lansia itu yang mobilitasnya sudah berkurang, mungkin akan lebih sering membutuhkan bantuan orang
mandi, ya, saat harus mandi, ganti pakaian, kemudian apa lagi? Ganti pampers, ya, ganti baju pakaian, ya, kemudian berdandan, berjalan, kan juga ada itu yang lansia yang sudah memang perlu membutuhkan bantuan, ya. Nah ini kalau itu memungkinkan, kita juga menyediakan ketersediaan perawat pribadi, ya, untuk merawat agar bermanfaat untuk lansia. Kalau itu memang memerlukan, ya. Tapi akan lebih baik, ya, kalau misalnya itu dirawat oleh keluarganya sendiri. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perawatan medis, ya. Seperti dalam kelompok lansia itu juga ada taat dokter, ya. Kita harus juga rajin memeriksakan diri, ya. Cek tensi, ya, seperti di pertemuan ini selalu ada cek tensi. Kemudian kalau perlu kita ada pemeriksaan mata, pemeriksaan kaki, ya, atau mungkin juga medical check up sekali-kali, ya. Nah, itu bisa kita lakukan di puskesmas juga bisa, ya. Kemudian yang keempat adalah nutrisi. Asupan nutrisi yang tepat dan cukup akan membantu lansia tetap aktif dan sehat, ya. Kemudian membuat rencana makan sehat itu sangat diperlukan untuk mencegah adanya komplikasi, ya. Misalnya untuk mengurangi gula, kan kita nggak mungkin kalau minum sehari itu misalnya harus menggunakan dicampuri gula terus. Nah itu kita juga harus mengatur seperti itu. Kemudian makanan yang bergizi, gizi seimbang kalau sekarang, ya, gizi seimbang, ya. Nah, untuk yang kelima itu adalah tetap produktif, ya. Lansia membutuhkan kegiatan yang produktif dan menarik sehingga mereka dapat menghabiskan waktunya lebih bermakna daripada hanya berdiam diri di dalam rumah, ya. Napa pun contoh nih? Benar ini. Ya itu juga ini, ya, salah satu kebutuhannya. Ya. Dan tidak ada salahnya juga melibatkan, misalnya untuk menyibukkan orang tua itu disuruh membantu pekerjaan rumah, misalnya pekerjaan rumah yang tidak perlu berat-berat, ya, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan orang tua kita atau lansia tersebut. Misalnya hanya terkait seperti kalau kita masak hanya bisa ikut mengupas berambang bawang, nah itu tidak apa-apa, ya. Kita tetap harus melibatkan seperti itu. Itu akan senang, ya. Jadi kemudian jangan lupa juga ini mengajak lansia rekreasi. Rekreasi tidak harus mahal, ya. Bisa jalan-jalan, tumiri ngetahulon. Atau sekarang ini banyak sekali, ya, seperti di Bendung Lebar, di Atikan, itu sudah senang banget, ya. Jadi bagaimana kita bisa istilah ini ngejak lansia negara-negara penggali, ya. Ini tadi minimal 5 kebutuhan lansia yang perlu dipenuhi, ya. Kemudian ada lagi 5 hal yang jangan dikatakan pada lansia, ya. Walaupun di sini cuma banyak lansia, tapi kita masih ada sebagian yang masih menjadi anak, ya, yang masih merawat orang tua. Jadi 5 hal yang jangan dikatakan pada lansia itu yang pertama, jangan katakan kenapa ini belum selesai, atau kenapa ada di sini diparahi wong tuane, ngopo kok malah rene,
dibuat menjadi positif. Ya. Misalnya, ayo aku bantu beresin, karena belum selesai ya, nanti aku bantu beresin. Ya. Mungkin dengan apa? Dengan kita membantu bereskan itu akan lebih cepat selesai. Ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menerapkan hal-hal yang sederhana soal pekerjaan. Ya. Jadi memang orang tua itu mungkin hatinya sudah titik-titik kan ya. Soalnya kalau misalnya kita sebagai punya anak itu ketika anak misalnya kurang sedikit kadang kita juga ini akan tersinggung juga. Makanya kita sudah menerapkan ke orang tua juga seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan katakan ibu ya atau bapak ya seharusnya sudah tahu soal itu ya. Nah ini kita harus mengganti kalimat yang positif ya. Jadi misalnya aku terkadang juga suka lupa dan tidak paham soal itu ya. Jadi seharusnya sudah tahu soal itu. Kalau mana kalau depan ya. Jangan ngerti. Ya, sebenarnya terlepas dari soal isinya ya. Kalau misalnya apa yang namanya lupa itu hal yang manusiawi ya. Jadi tidak pada orang tua saja, tapi yang namanya lupa itu juga bisa terjadi pada siapa saja. Kemudian yang ketiga, jangan katakan aku kan sudah memberitahu, tak kandani bola bali, tak kandani bola bali, isi bola bali tambon. Kita buat apa yang positif. Jadi kalau misalnya tanya, nah kita selalu menyimpan ini. Misalkan dari bola bali kan berarti kan kulkas sebenarnya nyari apa? Nyari barang ada di kulkas. Itu kita kita jangan suka mengatakan seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya katakan bagaimana kalau kita buat catatan lalu tempel di kulkas atau dinding agar kita tidak saling melupakannya lagi. Ya. Ini saya nyoba pengalaman pribadi. Saya langsung diberikan agenda itu karena sering lupa. Jadi biar untuk mengingat-ingat ya, karena yang sering lupa itu saya langsung diberikan ini. Dan ngerti catatannya kalau bunyi kegiatan ini opo menaruh barang di opo ini ya. Kemudian jangan menyalahkan ya. Kalau misalnya orang tua lansia itu sering lupa akan sesuatu, ya kita pahami ya. Kita pahami yang namanya lupa itu udah kayak manusia ya. Misalnya orang tua kita, aku ini ngelih banget deh, orang dikai makan, cerita tonggo-tonggo, kadang sakit tonggo, padahal piringnya masih di depannya. Ini sudah terjadi seperti itu ya. Wes bola-bola pun baik banget karena ketemu orang dikai makan lah. Padahal piringnya masih utuh di depannya. Kemudian apalagi banyak ya contoh-contoh seperti itu. Kemudian terkait misalnya orang tua memiliki barang yang sudah usang ya, tapi itu merupakan satu kenangan. Maka jangan langsung kita bilang usang, barang itu sudah usang. Karena usang itu, karena barang kenangan itu mungkin bisa dieman-eman. Maka yang kita katakan adalah bagaimana kalau barang ini disimpan biar tidak rusak. Jadi coba bagaimana kita membuat kalimat yang negatif menjadi positif. Kemudian yang kelima, jangan katakan tidak bosan membicarakan itu terus.
misalnya kayak Simbah jadi cerita zaman Londo. Cerita zaman Londo itu nggak pernah leren-leren dan diulang-ulang, seperti itu diulang-ulang terus. Tapi itu satu ungkapan dan mungkin kebanggaan zaman dulu pernah mengalami ya. Mungkin ibu-ibu semua, bapak semua juga satu saat nanti juga akan menceritakan berulang-ulang kepada anak kita akan seperti itu. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendengarkan. Padahal kita cuma mendengarkan terus ya, dan itu cerita selalu diulang-ulang terus. Atau kita ganti menceritakan diri kita, ya. Ini seperti itu. Jadi memang kebanyakan manusia itu memang punya kebiasaan untuk menceritakan hal yang sama yang diulang-ulang, ya. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan, hanya sekedar untuk istilahnya itu sahnya pertemuan ini. Jadi pertemuan ini ada hikmah yang bisa dibawa pulang, walaupun kami dalam menyampaikannya hanya membaca, dan membaca ini bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Jadi untuk kedepannya bisa siapa saja nanti mengisi, tidak harus si A, si B, nanti bisa digilir, ya. Bisa Bu Sulis, bisa Bu ini, Bu Narti, Bu Sani ini kan. Nanti untuk bulan depan ya, bisa seperti itu.